Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Bapak? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Ya, terima kasih ya. Senang sekali hati Bapak mendengar anak-anak Bapak semua dalam keadaan baik-baik saja, dan biarlah baik-baik saja ini terus berlanjut ya anak-anak Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak ambil absen dulu ya. 1. Benyamin Simamora. Hadir, Pak. 2. Anggi Dwi Aulia. Hadir, Pak. 3. Widya Anggraini. Hadir, Pak. 4. Putri Butar-Butar. Hadir, Pak. Oke. 5. Okto Franja Sinukaban. Ada Okto? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya, kita anggap dia absen hari ini. Oke. Sebelum kita masuk pada materi, maka baiknya kita hari ini bernyanyi. Kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke. Baik, Bapak pimpin ya, anak-anak Bapak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, Bapak menayangkan sebuah video dongeng tentang si pengembara dan sebuah pohon. Bapak harap anak-anak Bapak memperhatikan videonya ya. Sebelum menonton, terima kasih. Dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku.
Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Nah, adik-adik, ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Kita bisa menyimpulkan, telah menonton dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita harus belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi semua makhluk hidup. Nah, adik-adik, itulah dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon. Sampai ketemu kembali. Dah. Oke. Itulah tadi video tentang dongeng pohon. Dari video tadi kira-kira apa perasaan anak-anak Bapak setelah menonton cerita dongeng tadi? Ada yang mau memberikan atau yang mengungkapkan perasaannya? Nak Widya, bagaimana perasaannya nak setelah menonton video tadi nak? Baiklah Pak, perasaan saya setelah menonton video tadi merasa senang Pak, karena ada cerita yang diberikan oleh video tersebut dan pesan yang diberikan oleh video tersebut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Senang ya. Nah, kalau Bapak boleh tanya lagi, kira-kira apa pesan yang apa pesan dari cerita dongeng yang tadi diputar videonya? Nak Widya bisa kasih jawaban nak? Pesan yang dari video tersebut bahwa kita itu harus bersyukur atas yang telah diberikan dan tidak boleh mengeluh, harus bisa bersyukur setiap keadaan gitu Pak. Terima kasih. Ada kaitannya dalam pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai dongeng dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Next slide ya. Nah, anak Bapak udah tahu dongeng itu apa belum? Udah ada yang tahu apa itu dongeng? Atau masih ada yang belum tahu nih apa itu dongeng? Saya belum tahu, Pak. Oh, oke. Oke, Benyamin, Nak Benyamin. Jadi, dongeng itu adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan penuh khayalan atau fiksi yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Meskipun bersifat fiksi, tidak jarang cerita dongeng terinspirasi dari peristiwa yang terjadi di dunia nyata atau berdasarkan hal yang pernah terjadi. Biasanya dongeng mengandung pesan moral. Jadi anak-anak Bapak, dongeng itu adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Namun di balik itu, dongeng ini mampu memberikan pesan moral yang sangat baik bagi kita untuk kehidupan kita di hari-hari ke depannya. Oke, kita lanjut. Next slide deh. Oke. Adapun ciri-ciri dongeng itu, pertama ceritanya singkat, menggunakan alur cerita yang sederhana. Kedua, ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak dan tidak menggunakan istilah atau bahasa yang sulit. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat pembuka pada umumnya diawali dengan ada zaman dahulu, di zaman dahulu, pada masa silam, Alkisah, waktu dulu, dan sebagainya. Keempat, terdapat ciri-ciri dongeng yang keempat itu, biasanya dalam cerita dongeng itu terdapat tokoh protagonis dan tokoh antagonis, atau tokoh yang baik atau tokoh yang jahat. Lalu selanjutnya kelima itu yaitu ceritanya bersifat fiktif atau khayalan. Keenam, dongeng ini mengandung amanat atau pesan dari cerita dongeng tersebut. Next slide. Oke. Tadi ngomong-ngomong
tentang alur dongeng, nih Bapak tampilkan sama anak-anak Bapak alur atau struktur dongeng itu ada 3. Yang pertama itu pendahuluan, kedua kejadian atau isi, lalu yang ketiga itu penutup atau yang sering kita baca atau ini yang sering kita baca biasanya di penutup itu adalah berisi tentang pesan moral. Nah, di sini ada satu cerita dongeng yang Bapak akan deklamasikan kepada anak-anak. Mohon diperhatikan dan didengar. Kisah angsa dan telur emas. Di zaman dahulu, hiduplah seorang petani miskin yang mempunyai seekor angsa yang sangat cantik. Petani itu merawat si angsa dengan baik hingga suatu hari pada saat petani tersebut mendatangi kandang angsa, sang angsa telah menelurkan sebuah telur emas yang berkilauan. Petani tersebut mengambil dan membawa telur emas tersebut ke pasar dan menjualnya. Kejadian yang sama terulang untuk hari-hari berikutnya. Petani tersebut mulai menjadi kaya. Tetapi tidak lama kemudian, keserakahan dan ketidaksabaran petani itu terhadap sang angsa muncul karena sang angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Sang petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Gagasan bahwa dia akan mendapatkan semua telur emas sang angsa dengan cara memotong sang angsa. Tetapi ketika gagasan tersebut dilaksanakan, tidak ada sebuah telur yang dapat ditemukan dan angsanya yang sangat berharga terlanjur mati dipotong. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil dari dongeng angsa dan telur emas ini adalah barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan melimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Maka bersyukurlah dengan segala sesuatu yang kita miliki. Yang pertama tadi adalah pengantar atau pendahuluan, yang kedua adalah isi atau kejadian, lalu yang ketiga adalah penutup. Nah, di slide ini Bapak ada tantangan nih, ada tantangan untuk anak-anak Bapak, di mana tantangan ini adalah bermain peran. Bermain peran ini mempraktekkan dongeng dari video yang di awal yang kita tonton tadi, video tentang si pengembara dan sebuah pohon. Jadi adapun syarat permainannya itu adalah terdapat satu siswa sebagai prolog atau dahuluan, lalu yang kedua atau adapun petunjuk permainannya itu adalah pertama dimulai dari prolog, lalu yang kedua si pengembara, lalu yang ketiga penutup si pohon besar. Nah, Bapak akan menilai bagaimana penyampaian cerita yang disampaikan. Oke, next slide deh. Next. Slide selanjutnya leh. Oke, ini adalah teks dongeng sebuah pohon dan si pengembara dan sebuah pohon. Anak-anak Bapak bisa bacanya ya. Oke. Bapak kasih waktu kepada anak Bapak 5 menit untuk mencoba berlatih secara mandiri. Nanti setelah 5 menit akan Bapak panggil masing-masing salah satu kelompok untuk mempraktekkan atau untuk mempraktekkan permainan perannya. Bisa anak-anak Bapak? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, nah. Terima kasih. Oke, waktunya sudah habis, Nak.
Di sini Bapak menunjuk kelompok 1 yang beranggotakan Widya dan Benyamin. Nah, Bapak meminta 1 orang di kelompok 2 yang menjadi prolog. Bapak tunjuk yaitu Anggi. Jadi alurnya dari prolog dulu, baru kemudian si pengembara, lalu si pohon besar. Oke, langsung saja Bapak serahkan kepada anak-anak Bapak. Maaf Pak, sebelumnya Benyamin nggak join lagi Pak di sini. Sinti Putri Butar-Butar. Kepada Nak Putri bisa berperan sebagai si pohon besar, Nak? Boleh? Bisa, Baiknya, Pak. Dongeng yang berjudul si pengembara dan si pohon. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan bergembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon yang besar yang lebat. Dan saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali. Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." ya Sudah, baik. Pak. Ya, baik, Nak. Terima kasih untuk yang mempraktekkan perannya pada dongeng si pengembara dan sebuah pohon ini. Di sini Bapak memberikan saran kepada tokoh prolog agar lebih dalam lagi, Nak, menyampaikan pengantar cerita itu. Misalnya maksudnya lebih dalam itu 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan debu dan tandus sangat panas. Kira-kira seperti itu ya, Nak Anggi, untuk menyampaikan prolognya agar terkesan cerita ini dapat menyentuh pendengar terhadap cerita dongeng ini. Begitu juga dengan untuk yang si pengembara, kalau menurut Bapak sudah bagus, penyampaian intonasinya sudah bagus, mungkin lebih ditingkatkan lagi. Untuk yang di bagian si pohon besar, di sini lebih didalami lagi intonasi suaranya seperti, maaf Bapak ulangi, kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih. Pohon itu berkata lagi, kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali. Kira-kira biar dapat gitu perannya gitu. Begitu ya anak-anak Bapak, saran yang disampaikan. Mungkin anak-anak Bapak bisa meningkatkannya lagi atau latihannya lagi di rumah. Oke, next slide. Tugas LKPD 1 dan LKPD 2 ini dikerjakan di rumah dan dikumpul besok lewat WhatsApp grup kita ya anak-anak Bapak. Setelah selesai materi kita pada hari ini, dan kita akan menyimpulkan
menyimpulkan poin-poin penting dari materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang mau berani menyimpulkan pembelajaran? Ada, Nak? Ada, Nak? Oke lah, baiklah. Sepertinya tidak ada anak-anak yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah Bapak yang dongeng itu adalah sebuah cerita fiktif atau khayalan yang memiliki pesan moral yang sangat baik untuk kehidupan kita di hari ini maupun di hari yang akan datang. Adapun ciri-ciri dongeng ceritanya singkat, menggunakan alur cerita yang sederhana. Gaya penulisannya menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak dan tidak menggunakan istilah yang sulit dimengerti. Biasanya dongeng itu di awal cerita pasti diawali dengan kata pada zaman dahulu, di zaman dahulu, pada masa silam, waktu dulu, dan lain-lain. Lalu ciri-ciri dongeng selanjutnya itu di dalam cerita dongeng terdapat tokoh yang berjenis protagonis atau antagonis. Lalu yang kelima, cerita dongeng itu bersifat fiktif atau khayalan. Dan terakhir, ciri-ciri dongeng itu adalah memiliki amanat atau pesan moral yang dituliskan di dalam cerita dongeng. Adapun struktur dongeng itu ada 3. Pertama itu adalah pengantar, yang kedua adalah isi atau kejadian, yang ketiga adalah kesimpulan atau penutup. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kepada anak-anak Bapak, ada yang ingin bertanya terkait pembelajaran kita pada hari ini? Tidak ada, Pak. Ya, baiklah. Karena tidak ada yang bertanya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Anggi. Silakan, Anggi. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah, Pak? Baik. Ya, terima kasih, Anggi. Jangan lupa hasil video 1 dan 2-nya dan dikumpulkan besok di WhatsApp group. Dan terima kasih untuk partisipasi anak-anak Bapak hari ini, dan mudah-mudahan besok kita dapat bertemu kembali. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak.